di Sarina. Orang-orang, wah abis ada bom masih ada dijaga sama gegana gitu. Ada yang jualan gorengan. Iya kan? Atau sekarang ini ada peristiwa apapun langsung cepat dapat meme-nya. Orang Indonesia ini kayaknya ini banget ya. Nah itu bukti bahwa sebetulnya resiliensinya mereka tinggi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pancasila. Hari ini kita kembali ke Sai Podcast Indonesia, Kanal Psikologi untuk Bangsa, dengan program pengabdian kepada masyarakat Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Dan saya Aisyah Shihab, Kepala Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Kali ini akan membawakan suatu program yang baru di Sai Podcast Indonesia, yaitu program pengabdian kepada masyarakat. Program pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu tridharma yang harus dilakukan oleh setiap dosen. Kami harus melakukan penyuluhan, memberikan informasi kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Kali ini saya bersama Ibu Evanita, MPSI Psikolog. Mbak Caca, terima kasih ya sudah diundang untuk acara podcast kali ini. Senang sekali bertemu dengan Mbak Caca ya. Nah, Mbak Caca, saya sendiri selama di Fakultas Psikologi UP mengajar mata kuliah psikologi kepribadian dan juga psikologi klinis. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini nanti bisa bermanfaat ya Mbak Caca ya untuk teman-teman kita atau rekan-rekan yang mendengarkan acara ini. Ya, kayak mungkin bagi para penonton Sai Podcast Indonesia sudah pernah menonton beberapa tayangan dan baru kali ini yang mengenai program pengabdian kepada masyarakat. Mungkin boleh saya jelaskan sedikit ya mengenai pengabdian kepada masyarakat. Jadi, pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu tridharma atau tugas wajib para dosen di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi ada 3 kewajiban dosen atau kita sebutnya tridharma, yaitu adalah pendidikan. Dosen harus mengajar, membimbing mahasiswa. Yang kedua adalah penelitian, harus membuat karya ilmiah, melakukan penelitian. Dan yang terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi, apa yang telah dosen ajarkan di kampus, apa yang telah dosen teliti, atau suatu bidang, suatu hal yang membuat dosen tersebut tertarik untuk membagikannya kepada masyarakat, itu dibagikan secara langsung, gitu ya. Biasanya dulu kita pada saat program pengabdian kepada masyarakat itu ke tempat-tempat tertentu ya Mbak Eva ya, ke PAUD gitu ya, mengajar pada memberikan penyuluhan kepada orang tua dan guru PAUD misalnya, ke puskesmas gitu ya Mbak ya, atau ke SLB dan ke berbagai tempat lainnya gitu. Nah, kalau dulu sebelum pandemi kita kayak hanya ke suatu tempat tertentu, menyasar hanya sekitar puluhan orang. Nah, mungkin salah satu hikmah pandemi adalah kita bisa memberikan penyuluhan, melakukan program pengabdian kepada masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas. Program podcast ini bisa disaksikan di seluruh Indonesia, gitu ya. Nah, jadi ya salah satu hikmahnya pandemi ya Mbak ya. Betul, kita bisa online dengan jangkauan masyarakat yang lebih banyak yang mendapatkan informasi atau penyuluhan dari para dosen di psikologi Universitas Pancasila. Nah, untuk program PKM yang pertama ini di bulan Januari 2022, ini insya Allah akan rutin. Ya. Program PKM ini di podcast gitu. Ini pertama dilakukan oleh Mbak Eva. Makasih Mbak. Keren banget. Nanti akan ada dosen-dosen lainnya ya yang akan melakukan program pengabdian pada masyarakat ini. Nah, yang pertama ini dengan topik bagaimana peran keluarga dalam membangun resiliensi di era VUCA. Apa tuh ya resiliensi, VUCA gitu kan, mungkin banyak yang nggak tahu ya. Dan topik resiliensi ini emang harus Mbak Eva yang melakukan penyuluhannya, yang harus memberikan informasinya. Kenapa? Karena ini adalah topik keahliannya Mbak Eva. Ini adalah topik disertasinya Mbak Eva ya. Terima kasih Mbak. Jadi kita nggak salah pilih orang nih, gitu. Mungkin
Yang pertama kita langsung aja ngobrol kali ya Mbak Eva ya. Sebetulnya tadi saya nyebut kata fuka. Fuka itu apa sih? Bacanya fuka atau fuka gitu atau apa tuh Mbak? Coba Mbak mungkin Mbak bisa menjelaskan. Iya Mbak. Jadi fuka ini kan suatu akronim ya Mbak. Kalau orang dulu bilang sekarang ini zaman edan ya. Nah tetapi kalau kita lihat dari kajian ilmiah sebenarnya ini adalah fuka ya, VUCA ya. Jadi kita mungkin karena di Indonesia kita bacanya fuka saja ya, biar juga teman-teman lain bisa lebih memahami istilahnya. Jadi fuka ini akronim dari volatility ya, kemudian uncertainty U-nya ya, kemudian complexity dan kemudian ambiguity. Jadi VUCA. Nah, jadi ini artinya kalau volatility itu mudah berubah, ya kan? Jadi segala sesuatunya itu berubah dengan cepat. Nah, kalau dulu kan ada filsuf Yunani yang bernama Herakleitos ya. Dia itu mengatakan segala sesuatu itu berubah dan satu-satunya yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri, ya kan? Jadi yang tetap itu adalah perubahan. Jadi sebenarnya kalau orang bilang dunia sekarang ini mudah berubah, sebenarnya itu sudah diprediksi sejak zaman dulu. Kan? Jadi kita terima perubahan itu memang sebagai sesuatu yang memang normal ya terjadi. Nah, kemudian juga ada kata uncertainty. Jadi artinya di sini tidak pasti. Jadi semuanya ini di sekarang ini serba tidak pasti ya. Jadi kalau kita ragu-ragu, banyak orang cemas karena keadaan tidak pasti, itu memang sudah seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada kata complexity, itu jadi artinya situasi sekarang ini sangat rumit. Ya, jadi memang ada bermacam-macam informasi dan kemudian juga itu menimbulkan itu ambiguity. Jadi semuanya tuh bisa diinterpretasikan tidak hanya satu cara, tetapi ada bermacam-macam Mbak Caca. Nah, inilah yang bisa menimbulkan orang itu merasa bingung ya, merasa cemas ya, dan kemudian merasa tertekan ya karena perubahan-perubahan yang sangat cepat itu. Sehingga dengan kondisi VUCA ini itu membutuhkan suatu kualitas personal yang yang penting untuk dikembangkan. Nah, ini adalah resiliensi dan itu memang sangat relevan ya untuk dikembangkan di era VUCA ini. Oke. Kalau mungkin dulu sebelum pandemi gitu orang taunya tahun 2020-an, 2000-an ke atas itu era globalisasi gitu kan ya Mbak ya, bahwa kita semua nih satu dunia sudah terkoneksi gitu kan, kita bisa kerja di mana saja dan segala macam kayak gitu kan. Jadi itu adalah salah satu perubahan kan, volatility tadi gitu betul. Ya, yang tadinya mungkin bekerja itu orang Indonesia ya kerjanya di Indonesia aja, agak susah kerja di luar negeri dan kebalikannya. Nah, begitu ada era globalisasi, pasar bebas gitu kan, itu harus kerja di mana saja, itu kan sudah suatu perubahan gitu kan ya. Tapi itu masih bisa diprediksi gitu ya. Kita masih bisa menyiapkan diri apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk menyambut era globalisasi gitu kan. Nah, tapi begitu dengan adanya pandemi, boom gitu ya. Langsung berubah gitu ya. Iya, langsung berubah total. Gitu. Jadi kompleks ya, situasinya jadi C ya kan. Dan tidak pasti. Dan ya tidak kan? pasti. Betul. Kapan selesainya pandemi? Gak ada yang bisa nebak. Terus pikir, oh udah selesai nih berapa bulan? 1 tahun. Ada lagi varian. Sekarang Omikron gitu kan. Orang-orang sudah pada berlibur ke luar negeri. Orang-orang sudah anak-anak sekolah sudah masuk sekolah 100%. Merasa aman ya, merasa aman. Tapi ternyata nggak pasti juga situasinya. Nggak pasti juga. Sudah divaksin 2 kali, sekarang harus nambah booster lagi. Ini nanti ya amit-amit ya, mudah-mudahan nggak ada ya varian baru. Tapi kan jadi kayak nggak ada ketidakpastian ini membuat kita takut gitu ya Mbak Eva ya. Masih sampai kapan mau pakai masker kayak gini? Sampai kapan kita online seperti ini gitu ya? Bisa nggak mungkin teman-teman mahasiswa di luar sana tuh udah pada kangen gitu ya. Iri mereka Mbak sama anak-anak sekolah. Adik-adik mereka udah masuk sekolah semua. Kita kapan nih kembali ke kampus? Pasti kan kayak gitu. Pasti kita mikirnya, ya semester depan kok. Yakin semester depan kan nggak pasti ya Mbak ya. Nggak pasti juga ya gitu kan. Jadi uncertainty juga ya. VUCA juga memang. Nah itu yang dimaksud dengan era VUCA yang salah satu contohnya gitu kali ya Mbak ya. Udah itu kompleks nih. Bakalan 100% masuk nggak? Atau nanti dibagi online offline? Itu kan juga kompleks, ribet ya, bikin jadwal online sekaligus offline gitu ya. Jadi gak jelas juga ya. Masuk gak jelas dan bikin bingung. Hari ini jadwal gue masuk apa enggak ya? Gitu. Padahal di hari yang sama harusnya dia kuliah masuk ya gitu. Nah, ketakutan, kebingungan itu yang membuat kita jadi apa ya Mbak? Mungkin orang Indonesia bilangnya ya perlu tangguh gitu ya. Perlu apa sih yang membuat kita menghadapi supaya kita nggak terlalu takut, tidak terlalu bingung,
menghadapi situasi-situasi yang terus-menerus berubah tiap harinya, tiap detiknya kita nggak tahu gitu kan. Tadi di era VUCA ini, tadi Mbak Eva sempat ngomong tentang resiliensi. Jadi sebetulnya resiliensi itu apa, Mbak? Iya, Mbak Ca. Jadi di era VUCA ini ada suatu kualitas personal yang perlu kita kembangkan yang disebut dengan resiliensi ya. Jadi resiliensi ini kualitas pribadi yang memungkinkan individu itu untuk tumbuh dan berkembang ya dalam menghadapi kesulitan. Jadi kan VUCA ini karena dia kompleks ya, karena dia rumit, ambigu ya, dan tidak pasti juga. Jadi menimbulkan tekanan. Dan kemudian ketika seseorang menghadapi tekanan, ini sebenarnya seseorang itu tidak hanya kembali kepada comfort zone ya, jadi tidak kembali ke zona nyaman, tapi sebenarnya dia harus melakukan yang disebut sebagai reintegrasi resilient. Jadi artinya dia bisa bertumbuh. Jadi kalau orang menghadapi masalah itu, kalau dia ingin berkembang dengan optimal, dia tidak hanya sekedar sesudah jatuh dia balik ke titik semula ya, ke keadaan homeostasis ya. Tapi dia bisa bertumbuh dengan lebih baik lagi. Jadi sepertinya ada efek stres itu bisa memperkuat. Nah, jadi itu menurut pengertian Kanner and Davidson ya. Nah, kemudian resiliensi ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin ya, resilia. Jadi yang artinya bangkit kembali. Jadi kalau orang itu jatuh, yang paling penting itu adalah dia itu bisa bangkit lagi kan. Jadi bukan hanya sekedar mengatasi masalah, tapi harapannya dia akan naik ke level yang lebih tinggi lagi, di atas level kenyamanan atau di atas level homeostasisnya. Nah, jadi kalau definisinya seperti itu ya, bertumbuh dan berkembang ya, atau thrive, ini sebenarnya ada beberapa faktor dalam resiliensi. Jadi untuk mengatakan seseorang itu bisa bertumbuh dan berkembang itu sebenarnya ada bermacam-macam karakteristiknya atau faktor atau dimensinya, Mbak Caca. Ya, jadi kalau orang bilang saya udah resilient, nah sekarang bagaimana kita bisa menjelaskan dia sudah resilient atau enggak? Nah, kita menggunakan teori dari Kanner and Davidson ya. Nah, kenapa kita pakai teori itu? Karena memang ada sebuah model yang dikembangkan oleh Kanner and Davidson. Nah, ini bisa menjelaskan dengan baik sekali ya. Bagaimana seseorang sesudah dia mengalami masalah, dia itu bisa kembali kepada zona nyamannya atau homeostasis. Bisa juga dia turun satu level ya, ke level apa namanya? Reintegration with loss. Itu dia merasa putus asa ya, merasa apatis ya. Kemudian dia juga bisa turun ke level yang lebih bawah lagi ya. Jadi di situ dia terlibat dalam perilaku yang maladaptif ya kan. Nah, tapi yang diharapkan adalah kalau seseorang itu mengembangkan hal-hal yang terkait dengan resiliensi ini, nanti kita lihat faktor keluarga ya. Harapannya dia nggak hanya sekedar kembali ke keadaan homeostasis atau keadaan comfort zone-nya, tapi dia naik satu level lebih tinggi lagi. Jadi resilient integration ya kan. Jadi sini peran dari keluarga ini sangat penting. Tidak hanya membuat seseorang merasa nyaman, stabil, tetapi juga kalau dia mendapat masalah dia malah lebih kuat lagi gitu. Nah, kalau menurut Kanner and Davidson ini ada 5 faktor dalam resiliensi ya. Yang pertama itu kompetensi personal ya, Mbak Ca ya. Jadi di sini orang yang punya kompetensi personal ini dikatakan dia melakukan usaha yang terbaik ya dalam apapun yang terjadi ya. Kemudian dia juga bisa mencapai tujuannya, kemudian tidak mudah menyerah. Nah, ini kan yang paling sulit ya. Kalau kita dapat masalah di era VUCA yang kompleks ya, kemudian nggak jelas begini, ya rumit ya. Nah, kalau menghadapi kegagalan kan pasti kita merasa putus asa ya. Nah, sekarang kita ingin tahu ya bagaimana caranya supaya kompetensi personal ini bisa terbentuk ya kan. Nah, kemudian ada faktor yang kedua. Ini ada beberapa hal ya, tapi dikelompokkan menjadi satu, yaitu ada toleransi terhadap efek negatif. Jadi kalau misal di era VUCA ini kan kita menghadapi hal-hal yang nggak pasti ya. Yang muncul kan emosi negatif, orang bisa stres ya. Nah, kalau faktor yang kedua ini kita kembangkan ya dalam resiliensi ini, maka dia akan lebih mudah untuk beradaptasi ya. Kemudian dia juga bisa fokus dan berpikir jernih dalam situasi yang menekan. Biasanya situasi yang menekan ini kalau dia itu kompleks ya, rumit, nggak pasti ya. Sehingga kalau orang berada dalam situasi tertekan ini yang dia akan sulit untuk berfokus. Nah, kalau orang sulit untuk fokus ini itu karena emosi-emosi negatif. Jadi sebenarnya emosi negatif ini mempersempit atau repertoire perilaku untuk bertindak itu semakin sedikit, sehingga seseorang itu tidak melihat alternatif untuk bertindak itu dalam bermacam-macam perspektif, sehingga solusinya kurang baik. Nah, kemudian dia juga bisa mengatasi perasaan tidak menyenangkannya. Kalau kita lagi baper ya, baca ya. Kalau lagi baper nih sepertinya kita nggak bisa fokus ya kan, susah banget untuk memikirkan solusi yang paling baik itu apa ya. Nah, kemudian yang ketiga itu penerimaan positif terhadap perubahan dan juga hubungan yang baik atau yang aman ya. Jadi mungkin kalau sesuatu yang baru itu menimbulkan perasaan terancam ya. Nah, tapi buat orang yang resilient itu enggak. Buat dia itu ada suatu kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru. Ya kan? Nah, jadi untuk sebagian orang hal yang baru itu dianggap sebagai sesuatu yang mengancam, tapi untuk orang yang resilient itu enggak apa-apa.
ya. Karena kalau misalnya nanti dia mencoba sesuatu dan dia gagal, ya nggak apa-apa lagi, dia akan mencoba terus, karena kan terkait dengan faktor yang pertama tadi, yaitu kompetensi personal. Nah, kemudian yang keempat ini kontrol. Ini penting ya Mbak ya. Jadi kalau di sini sejauh mana seseorang itu punya tujuan yang jelas. Nah, kalau punya tujuan ini terkait dengan era VUCA tadi, dengan situasi yang ambigu itu kan, yang kompleks itu, ada kemungkinan situasi itu berubah dengan cepat, sehingga kalau kita punya satu tujuan, kemudian ternyata keadaan berubah. Jadi kan kita harus beradaptasi ya. Tujuan itu kita modifikasi lagi sehingga bisa menghasilkan hal yang positif. Nah, ini buat orang yang resilient itu dia bisa melakukan itu, ya kan? Jadi meskipun situasinya ambigu, tapi dia masih bisa punya tujuan yang jelas ya. Kemudian yang kelima nih, nah ya, pengaruh spiritual ya. Spiritualitas ini juga ada pada orang yang resilient. Dia merasa bahwa takdir atau Tuhan itu bisa membantu dia. Jadi di samping mengandalkan kekuatannya, ya, menetapkan tujuan-tujuan, dia juga merasa butuh bantuan dari Tuhan karena ada kekuatan yang lebih besar daripada dirinya yang bisa membantu dia untuk keluar dari persoalan itu. Ya, begitu ya, Mbak. Jadi kalau boleh sedikit disimpulkan untuk ini ya Mbak ya, kita belum ke kesimpulan yang terakhir, belum nih, masih panjang nih. Iya. Kayak 1 jam nih Mbak kita ngomong. Iya, asik banget ya. langsung pada udah deh stop sampai sini, enggak, tenang. Nah, ya jadi sebetulnya resiliensi itu mungkin kalau pakai bahasa yang lebih mudah dipahami gitu ya Mbak ya, mudah move on gitu kali ya Mbak ya. Move on dan dia lebih baik lagi, lebih kuat lagi. Nah itu jadi sebelum kita itu punya masalah, misalkan kita ada di titik ini nih ya, di titik sini nih, tangan saya nih di sini. Terus kita masalah nih, apa misalnya masalahnya pasangan kita selingkuh gitu ya, putus gitu ya. Apalagi kalau mahasiswa tuh nggak lulus satu mata kuliah gitu ya. Dan hal-hal lain, ada duka cita gitu ya, kena penyakit misalnya ya, itu kan semua kita kan jatuh nih. Yang tadinya kita di titik ini, kita turun ke titik ini, gitu. Nah, ya jatuh tuh tadi stres, mungkin sedih, emosi negatif yang tadi Mbak Eva bilang, kesel sama diri sendiri, merasa putus asa, merasa kenapa kejadian ini harus menimpa saya. Itu suatu perasaan yang wajar gitu ya Mbak ya, emosi-emosi yang wajar. Tapi lalu kita harus kembali ke titik ini, bahkan lebih baik lagi ya. Lebih baik lagi. Levelnya lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Tadinya kan di sini, sekarang di sini lebih tinggi nih, gitu kan? Ya. Nah, jadi resiliensi tiap orang itu sebenarnya punya ya, Mbak ya? Punya setiap individu, jadi tenang. Kita semua tuh bisa move on, bahkan lebih baik lagi. Betul. Nah, hanya saja kemampuannya berbeda-beda gitu ya, Mbak ya? Apa saja yang membuat setiap orang kemampuan resiliensinya berbeda-beda? Tadi Mbak Eva sebutkan ada 5 faktor, gitu ya. Ada kompetensi personal, ya, kepercayaan terhadap insting ya, dan toleransi terhadap afek negatif, toleransi terhadap emosi negatifnya, gitu. Penerimaan positif terhadap perubahan dan hubungan yang aman. Jadi dia bisa nerima, oh iya, tadi mungkin kalau orang Indonesia hikmahnya apa ya? Hikmahnya apa ya? Aku nggak lulus mata kuliah ini. Hikmahnya apa ya tadi? Ada COVID. Hikmahnya apa ya? Kayak gitu-gitu ya. Ya orang Indonesia sih yang ini tinggi nih Mbak. Ya. Terus kontrol gitu ya. Menjelaskan individu itu tahu kemana harus minta bantuan pada saat dia dalam kondisi yang tadi rendah tadi ya. Stres ya. Tertekan ya. Dan yang terakhir ini juga orang Indonesia punya banget nih Mbak, pengaruh spiritual. Ya kan, karena kita Pancasila aja udah ini ya, sila pertamanya udah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua individu di Indonesia itu ya harus yakin bahwa punya iman gitu, bahwa ada sesuatu yang sangat besar di balik dari semua ini, dan itu akan membantu kita. Dan itu memang sangat membantu ya Mbak, dibanding mungkin orang-orang yang tidak yakin ada kekuatan yang lebih besar dibandingkan dirinya di atas ya. Ya mungkin yang spiritualnya kurang baik, bahkan tidak yakin adanya Tuhan gitu, itu akan lebih mudah terpuruk kan ya Mbak ya. Makanya kalau saya lihat-lihat misalkan saya di Jepang, di Korea, angka-angka bunuh dirinya tinggi itu kan karena mereka ya tidak yakin dengan kekuatan itu gitu ya. Karena terlalu mengandalkan diri sendiri. Diri sendiri, begitu terpuruk ya udah nggak akan ada yang bantu dirinya kayak gitu. Dan mungkin ini nomor 5 sama nomor 3 nih orang Indonesia nih kayaknya punya banget. Jadi harusnya orang Indonesia tuh resiliensinya tinggi. Dan bener Mbak,
kejadian misalkan agak sedikit mundur, waktu ada bom di Sarina, orang-orang wah abis ada bom masih ada dijaga sama gegana gitu, ada yang jualan gorengan. Iya kan? Atau sekarang ini ada peristiwa apapun langsung cepat dapat meme-nya. Orang Indonesia ini kayaknya ini banget ya. Nah itu bukti bahwa sebetulnya resiliensinya mereka tinggi gitu ya. Ya gitu kan, suka ada bercandaan-bercandaan gitu. Oh, hantu mah takut sama netizen Indonesia, diledekin mulu. Gitu. Nah itu bukti mungkin ya Mbak ya, bahwa mereka sebetulnya punya daya lenting yang tinggi gitu ya, yang bisa, walaupun ya memang siapa sih yang nggak pernah jatuh gitu kan, tapi begitu bangkit lagi itu lebih tinggi dari keadaan semula gitu ya Mbak ya. Betul. Nah terus tadi Mbak kan bilang ada di nomor 4 itu adalah faktor tempatnya adalah kontrol, yaitu individu tuh tahu harus kemana minta bantuan. Nah pasti kan bantuan pertama itu kalau kita lagi terpuruk itu keluarga ya Mbak ya. Berarti keluarga itu punya peran yang luar biasa untuk membantu resiliensi seseorang. Nah mungkin bisa dijelaskan Mbak, maksudnya gimana tuh Mbak? Ya, baca. Jadi keluarga ini sangat penting ya, karena kalau di resiliensi ini ada 3 faktor ya menurut Richardson ya, modelnya Richardson. Jadi ada faktor protektif ya, kemudian ada faktor motivasional ya, kemudian ada faktor risiko. Nah, kalau faktor resiko ini bisa misalnya depresi ya, kemudian masalah-masalah atau gangguan-gangguan emosional yang lain ya. Kemudian kalau faktor motivasional ya, misalnya motivasi, tujuan atau goal ya. Kemudian kalau faktor protektif ini penting sekali ya, tadi peran keluarga ya. Jadi keluarga ini sangat berperan dalam membangun resiliensi seseorang ya. Nah, dari mana peran keluarga itu bersumber? Itu karena keluarga ini bisa memberikan dukungan sosial ya. Jadi ada definisi dari suatu dukungan sosial ini adalah bantuan ya, atau perhatian ya, atau kenyamanan yang diberikan seseorang kepada individu ya. Jadi artinya kalau seseorang itu mendapatkan dukungan sosial, maka dia mendapatkan bantuan dari seseorang yang membuat dia berasa nyaman ya. Nah jadi dukungan sosial ini sebenarnya ada jenisnya dan juga ada sumbernya Mbak Ca ya. Jadi kalau dari jenisnya ini bisa bentuknya dukungan emosional atau dukungan penghargaan ya. Ini membuat seseorang itu merasa diperhatikan, merasa nyaman, merasa dicintai ya, dan kemudian merasa dihargai. Nah, kemudian juga ada bentuknya adalah dukungan instrumental. Nah, ini kalau dukungan instrumental ini bentuknya berupa bantuan. Jadi bantuan itu bentuknya nggak selalu berupa uang ya. Jadi kalau kita bilang kalau nggak dibantu, nggak diberi uang, itu nggak didukung, nggak juga ya. Jadi artinya kalau dibantu melakukan tugas-tugas misalnya ketika sakit ya, ada yang membantu melakukan tugas-tugas, ini bentuknya dukungan sosial. Jadi kalau misalnya mahasiswa nih ya, lagi sakit atau nggak bisa ngerjain PR, tapi ada yang bantu ini nih aku bantuin ya cara ngerjain PR-nya begini, itu dukungan. Ya, itu bentuk dukungan sosial ya. Nah, kemudian juga ada dukungan informasi. Nah, dukungan informasi ini bentuknya macam-macam ya. Bisa dari ahli ya, tapi juga bisa bentuknya berupa arahan ya, saran atau nasihat. Jadi kalau orang tua menasihati mahasiswa nih, itu sebenarnya bentuk dukungan ya. Jadi jangan merasa kesal dulu ya. Kalau diberitahu orang tua ya, atau diberitahu misalnya harus begini, harus begitu, sebenarnya bentuk dukungan dari orang tua ya. Nah, malah harusnya sedih kalau orang tuanya nggak ngasih nasihat ya, gitu baca ya. Nah, kemudian juga ada dukungan pertemanan. Ini adalah dukungan yang diperoleh dari teman-teman yang misalnya orang yang biasanya melakukan kegiatan bersama-sama ya, sehingga dia merasa sebagai satu kelompok. Nah, ini mungkin punya peer group ya kalau mahasiswa ya, kalau mungkin atau adik kakak juga masuk kan, keluarga kan harus orang tua ya Mbak ya. Iya, betul. Dan keluarga juga masuk. Kakaknya atau adiknya atau kembarannya, mereka bisa jadi teman deket gitu ya Mbak ya. Dukungan pertemanan bisa di situ ya. Jadi itu dari jenisnya, kemudian dari sumbernya. Ya, kalau sumbernya kan ada dukungan dari keluarga ya, juga bisa dari pasangan ya, bisa juga dari teman. Nah, kalau misalnya, tapi sebenarnya masing-masing anggota di masyarakat itu, atau misalnya seseorang itu punya peran yang unik ya. Jadi misalnya seseorang itu hanya bisa memberikan suatu jenis dukungan sosial tertentu, dan kita jangan marah kalau mereka tuh nggak bisa berikan semuanya gitu ya. Jadi kalau realistisnya adalah misalnya kalau temennya cuma bisa bantu aja, tapi nggak bisa memberikan kasih sayang, ya kan, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Jadi artinya kita harus bisa memahami bahwa satu orang itu mungkin hanya bisa memberikan jenis dukungan sosial tertentu saja, dan kita nggak bisa mengharapkan ya bahwa seseorang itu bisa ngasih empat-empatnya. Ya, kamu bisa jadi teman saya, kamu harus ngasih perhatian sama saya, harus sayang sama saya, harus bisa setiap saat memberikan bantuan ya kan. Ya kan. Nah, kalau misalnya kita mau komplit seperti itu, mungkin kita akan kecewa gitu ya. Jadi itu adalah harapan yang tidak realistis. Nah, jadi strateginya kalau kita ingin mendapatkan semua jenis dukungan sosial itu, mungkin kita bisa memperluas pertemanan kita, ya kan. Jadi keluarga itu bisa memberikan dukungan misalnya emosional,
atau dukungan penghargaan. Tapi kalau keluarga tidak bisa memberikan dukungan yang kita harapkan itu, kita bisa cari dari tempat lain. Cari dari teman-teman. Tetapi catatannya adalah teman-teman yang bisa memberikan dukungan yang positif, ya kan? Nah, kalau temennya juga menjerumuskan ya dalam tanda petik ya, itu sebenarnya ya di satu sisi kita merasa ada dukungan companionship ya, pertemanan. Tetapi sebenarnya dukungan itu tidak membuat kita resilient, ya kan? Karena teman-temannya misalnya pakai narkoba ya, suka main, bukan ngajakin belajar gitu kan. Jadi dukungan itu sebenarnya bukan dalam bentuk yang positif, ya kan? Jadi mungkin punya teman yang kita rasa sebagai mungkin teman-teman mahasiswa merasa companionship ya, dukungan pertemanan, tapi itu tidak membuat resilient, ya karena ketika stres, sebenarnya efek stres itu tidak memperkuat karena teman-temannya tidak membuat dia lebih baik, hanya berada di comfort zone, tidak bisa membuat orang menjadi berkembang lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita berharap untuk mendapatkan semua jenis dukungan itu, mungkin kita harus memperluas sumber-sumbernya. Tidak hanya dari keluarga juga, tapi dari misalnya teman, tapi tentu saja teman yang bisa memberikan dampak yang positif. Begitu Mbak Ca. Oke Mbak, jadi ya dukungan sosial yang paling dekat yang biasanya didapatkan oleh individu itu keluarga ya Mbak ya. Betul. Keluarga itu bisa ayah, ibu, kakak, adik, pasangan suami atau istri, anak gitu ya Mbak ya. Jadi atau mungkin sepupu, kakek, nenek, om, tante, pokoknya masih ada hubungan relasi kekeluargaan lah gitu ya. Nah, itu bisa memberikan berbagai jenis nih, ada dukungan emosional, misalnya mereka menunjukkan perhatian, kasih sayang, kayak gitu ya. Terus dukungan instrumental bantuan, misalnya kayak butuh apa nih gitu kan, lagi sedih misalnya dibeliin makanan manis gitu kayak gitu ya. Terus juga dukungan informasi, nasihat, saran, harus kemana, harus gimana caranya kalau ini terjadi, kayak gitu-gitu ya. Betul. Nah, dan dukungan pertemanan tadi ya, terakhir ya, pertemanan juga bukan berarti sama teman, keluarga pun juga bisa menjadi teman gitu kan ya, berfungsi sebagai teman gitu ya Mbak ya. Ya betul. Oke. Nah, terakhir nih terkait dengan si dukungan sosial tadi dari keluarga, mekanisme psikologisnya nih Mbak, agak sedikit teori gitu ya, nggak apa-apa ya Mbak ya. Bagaimana mekanisme psikologis sehingga dukungan sosial dari keluarga dapat meningkatkan resiliensi gitu? Apa nih hubungannya nih? Gimana nih Mbak ceritanya? Iya benar Mbak. Jadi sebenarnya kita perlu paham ya, sebenarnya apa yang terjadi di balik dukungan sosial itu sehingga dia bisa menghasilkan seseorang yang bisa berkembang ketika menghadapi kesulitan. Jadi kalau kita memperoleh dukungan tadi dari keluarga ya, kemudian dari teman juga, kemudian ada 4 macam bentuk tadi ya. Kalau kita bisa dapatkan semuanya adalah ini bisa menghasilkan orang yang punya kemampuan untuk berkembang menghadapi kesulitan. Nah, kenapa? Karena pada tahap resilient reintegration kan jadi ada tahap reintegrasi ya dalam resiliensi itu menurut Richardson ini. Seseorang itu kan membentuk suatu perspektif atau persepsi yang baru tentang dunia. Tadi kan kita di era VUCA ya. Kan seseorang kan bisa mengalami bermacam-macam masalah ya, sehingga di situasi yang mudah berubah itu seseorang itu mungkin harus berkali-kali ya mengubah persepsinya. Karena ini mungkin ternyata ini salah ya. Ini seperti ini juga nggak tepat ya kan. Nah, jadi proses reintegrasi itu terjadi berulang-ulang, perubahan persepsi atau pandangan itu terjadi berulang-ulang, dan kemudian kalau misalnya ada dukungan dari keluarga adalah ketika dia melakukan perubahan itu kan seseorang merasa cemas, tertekan ya. Nah, dengan adanya dukungan emosional dari keluarga, dari orang tua ya, kemudian dari pasangan ya, entah dari suami atau istri atau dari pacar gitu ya. Nah, itu akan membuat seseorang itu bisa masuk ke level yang lebih atas lagi, yaitu resilient reintegration. Jadi nggak hanya sekedar di comfort zone, dia bisa naik satu level di atas homeostasis atau di atas level kenyamanannya. Jadi kuncinya adalah di proses reintegrasi itu Mbak Ca. Jadi kita lihat nanti mungkin dukungan sosial itu nggak langsung kelihatan ya, tapi dia butuh proses. Nah, sebenarnya proses itu bisa cepat, tapi bisa juga lama. Ya kan? Nah, kalau dia lama itu karena mungkin jumlah dukungan sosialnya kurang ya, dan kemudian dia mungkin cuma punya satu jenis ya, dan kemudian sumbernya juga satu. Ya, nah kalau dia punya 4 tadi ya, dia bisa dapat kasih sayang, dapat penghargaan, dia bisa dapat bantuan ya, kemudian dia bisa dapat informasi. Ya, kalau misalnya bingung nih mau ngapain di VUCA kan, era VUCA ya, ini nggak jelas, itu nggak jelas. Nah, mungkin orang tua ini bisa memberikan nasihat. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa nih teman-teman yang lagi bingung,
tanyalah pada orang tua ya, terbukalah sama orang tua, itu penting banget. Jadi mungkin orang tua ini terkesan memberikan nasihat banyak banget, tetapi sebenarnya itu adalah suatu bentuk dukungan. Nah, asalkan ketika kita berkomunikasi ya, cara bertanya, cara menyampaikan pendapat kepada orang tua itu lebih dengan cara-cara yang sesuai ya, dengan sopan, dan kemudian jangan marah-marah ya, dan kemudian kalau dikasih nasihat jangan defense dulu ya kan, ya didengar baik-baik, karena mungkin orang dalam keadaan marah itu susah untuk berpikir dengan fokus ya, tadi seperti karakteristik orang individu resilient, susah untuk berpikir dengan jernih. Jadi ketika dalam keadaan marah, oke, tenang dulu ya kan, kemudian mencerna baik-baik apa yang dikatakan oleh orang tua atau dikatakan oleh pasangan ya, atau dikatakan oleh teman akrab kita ya, teman baik kita. Nah, bisa bentuk itu suatu bentuk dukungan, tapi kalau kita tidak bisa berpikir dengan jernih, malah kita menjadi defense ya, tidak terbuka terhadap hal-hal yang baik tuh. Jadi kalau kita terbuka terhadap jenis bermacam-macam jenis dukungan, punya sumber yang banyak, ini akan membuat proses reintegrasi resiliensi ini lebih cepat. Ya, jadi dia prosesnya bisa cepat, bisa juga lama, dan kemudian bisa menghasilkan efek yang lebih baik. Begitu Mbak Ca. Oke, tapi juga melibatkan orang tua atau keluarga seperlunya ya, bukan melibatkan dalam arti mereka menyelesaikan masalah kita gitu ya. Misalnya nggak lulus nih, wah orang tuanya bilang lapor sama orang tuanya datang ke kampus, ya kan nggak gitu ya. Gitu ya. Ini mungkin kalau masih ada beberapa yang kayak gitu, ya bukan kayak gitulah, kamu mau sampai kapan gitu kan, seperti itu gitu. Atau putus sama pacar, masa orang tuanya marahin pacar kamu, ya kan enggak kan, nggak kayak gitu ya. Jadi ya melibatkan keluarga, melibatkan orang tua itu, tapi bukan berarti benar-benar membantu kamu dari jatuh terpuruk dipegangin bangkit, enggak gitu ya. Jadi ya pada saat kita jatuh ya udah, kita memang butuh bantuan untuk bangkit, tapi bukan benar-benar dipegangin supaya diri nanti kalau jatuh lagi nggak bisa berdiri sendiri lagi gitu. Belum tentu orang-orang itu bisa membantu, dan mungkin bisa saja dengan cara bantuan yang salah, masalah malah lebih banyak gitu ya Mbak ya. Gitu, memanggil orang tua ke kampus itu malah bisa jadi lebih bermasalah nanti masalah kamu ya gitu ya. Minta orang tua marahin pacar kamu yang mutusin kamu, bisa jadi semakin besar masalahnya kayak gitu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana sampai di titik mana gitu ya, melibatkan orang-orang tertentu, keluarga ya, untuk menolong kita pada saat kita terjatuh, supaya resiliensi kita bangkit itu ada cara-cara tertentu yang nggak benar-benar tergantung. Malah kalau benar-benar tergantung itu bukan berarti resiliensi kan ya Mbak ya. Itu dia masih tetap berada di comfort zone ya Mbak Caca. Jadi kalau misalnya kita terus-menerus minta bantuan, itu sebenarnya bukan suatu hal yang positif ya untuk perkembangan kepribadian, perkembangan psikologi seseorang. Jadi itu membuat orang malah bisa masuk ke tetap di comfort zone, jadi tidak masuk ke level yang lebih tinggi, resilient reintegration itu. Ya, dia nggak naik kelas dalam kehidupannya gitu ya Mbak ya, gitu. Betul. Jadi setiap ujian yang kita dapatkan itu sebetulnya untuk supaya kita naik kelas dalam kehidupan kita gitu ya. Tadi ya Mbak, tumbuh gitu, berkembang menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya Mbak ya, kira-kira ya. Oke, ya terima kasih Mbak Eva, ini sangat menarik gitu, topiknya banyak informasi yang baru gitu ya. Dulu waktu saya kuliah resiliensi ya daya lenting sampai di titik itu aja, ternyata sekarang tuh sudah naik gitu ya, teori-teori terbarunya tuh sudah lebih harus lebih baik dari pribadi yang sebelumnya gitu ya. Gitu. Oke, mungkin ada komentar terakhir Mbak Eva? Iya, terima kasih Mbak Caca. Jadi pesannya adalah penutup kesimpulan. Iya, jadi kesimpulannya adalah resiliensi itu sebenarnya kemampuan yang bisa dikembangkan ya, dan setiap orang itu sebenarnya punya kemampuan untuk bisa resilient, dan kemudian itu tergantung dipengaruhi juga oleh faktor-faktor yang ada di sekeliling kita ya. Jadi salah satunya adalah dukungan keluarga, itu sangat berperan ya. Jadi faktor keluarga ini sangat berperan dan penting. Jadi artinya punya hubungan yang baik dengan anggota keluarga itu sangat penting ya. Dan kalau misalnya hubungan itu belum terbentuk dengan baik, kita juga bisa mengawali dari diri kita sendiri, sehingga akhirnya semua yang kita butuhkan itu sebenarnya ada dalam keluarga ya. Kita mau dukungan apa saja itu sebenarnya dari keluarga, hanya bagaimana kita berusaha untuk membuatnya atau membuat hubungan dengan keluarga itu lebih baik lagi. Wah, menarik banget ya Mbak tadi apa yang kita bicarakan, dan mudah-mudahan Mbak Eva bisa kembali ke Psycho Podcast untuk tema-tema yang lebih menarik nih Mbak. Kan Mbak ngomongin tentang resiliensi itu pasti
banyak ya topik-topiknya ya, bukan cuma tentang biara fuka, bukan cuma mungkin dukungan dari keluarga, nanti mungkin kita bisa ngobrolin faktor-faktor ya, faktor-faktornya lebih dalam lagi, atau mungkin topik-topik lain Mbak yang lebih menarik gitu ya, Iya, atau betul, yang sama Baca. menariknya nanti gitu ya. Nggak sabar deh untuk ketemu Mbak Eva Dan di senang banget podcast ya. berikutnya. Oke, mungkin sampai sini untuk pertemuan kita kali ini ya Mbak. Terima kasih untuk semua penonton yang sudah menonton kita dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat, bisa membangun resiliensi kalian semua sehingga menjadi individu yang lebih tangguh di era VUCA ini, bisa membangun komunikasi atau hubungan yang baik dengan keluarga, karena itu adalah salah satu peran yang sangat penting ya Mbak ya. Dalam membangun resiliensi ya Mbak. Iya, jadi saya akhiri, saya Aisyah Shihab. Dan saya Evanita. Kita akan kembali di saya podcast berikutnya. Salam Pancasila.